Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Mimbar STTIP. Kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai 44. Di firman Tuhan mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar bagaimana hukum Taurat mengatakan kasihilah sesamamu manusia tetapi bencilah musuhmu. Nah, tetapi firman Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa kasihilah juga musuhmu. Nah, ketika kita dianiaya, ketika kita disakiti, ketika kita diremehkan, ketika kita direndahkan, bahkan kita dihina, tetapi Tuhan mengatakan kasihilah mereka. Kasihilah orang-orang yang menghina kamu, kasihilah orang-orang yang meremehkan kamu, kasihilah orang-orang yang menyakiti hatimu. Itu firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ketika kita mengasihi hanya orang-orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Tetapi kita harus mengasihi juga orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menghina kita, meremehkan kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita telah dikasihi oleh Kristus. Karena Kristus telah mati untuk kita, menebus kita. Itu kasih Kristus. Kalau kita ada saat ini, kita ini dikasih kesempatan Tuhan untuk lebih mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, untuk lebih mengasihi orang-orang yang telah menghina kita, meremehkan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengasihi. Kasih itu sungguh luar biasa, karena kasihnya Kristus kepada kita juga sungguh luar biasa. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang menghidupi kehidupan kita. Biarlah kita sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi. Memang untuk bicara mengenai mengasihi itu mudah, tetapi untuk melakukannya kita perlu Roh Kudus, kita perlu bimbingan Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar ya Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami, mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kami ya Bapa. Terlebih juga ya Bapa, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.